Hujan deras mengguyur kota malam itu. Aruna, seorang seniman jalanan muda dengan hati yang lembut, berjalan tergesa-gesa di trotoar yang basah. Ia hendak pulang setelah seharian bekerja melukis di taman kota. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sesosok pria tua yang tergeletak di sudut jalan. Pria itu tampak kedinginan dan terluka. Aruna ragu sejenak. Haruskah ia menolong orang asing di tengah malam begini? Tapi hati kecilnya tak tega membiarkan orang itu sendirian. Dengan hati-hati, ia mendekati si pria tua. "Pak, apa Bapak baik-baik saja?" "Bapak terluka?" tanya Aruna lembut. Pria itu hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Tubuhnya gemetar kedinginan. Aruna segera melepas jaketnya dan menyelimuti tubuh ringkih itu. "Ayo Pak, kita cari tempat berteduh dulu. Di sini berbahaya," bujuk Aruna sambil membantu pria itu berdiri. Dengan susah payah, Aruna menuntun langkah gontai si pria menuju sebuah halte bus terdekat. Setidaknya di sana mereka bisa berlindung dari hujan yang semakin deras. "Siapa nama Bapak?" tanya Aruna setelah mereka duduk. "Damar," jawab pria itu singkat. Suaranya serak dan lemah. Aruna mengangguk. "Saya Aruna, Bapak tinggal di mana? Biar saya antar pulang." Damar hanya menggeleng pelan. Wajahnya tertunduk, enggan menatap Aruna. "Baiklah kalau Bapak tidak mau pulang. Tapi izinkan saya membelikan makanan hangat ya. Bapak pasti lapar," ujar Aruna tanpa menunggu jawaban. Aruna bergegas ke warung terdekat. Ia kembali dengan sebungkus nasi uduk dan secangkir kopi panas. "Ini Pak, dimakan dulu, biar badan hangat." Aruna menyodorkan makanan itu pada Damar. Dengan ragu, Damar menerima pemberian Aruna. Ia makan perlahan, seolah sudah lama tak merasakan makanan hangat. Aruna memperhatikan Damar dalam diam. Ada yang aneh dengan penampilan pria ini. Meski pakaiannya lusuh, Aruna bisa melihat kilo jam tangan mewah yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Juga sepatu kulit mahal yang tampak kontras dengan penampilannya yang compang camping. "Bapak yakin tidak mau pulang? Atau mungkin ke rumah sakit? Luka Bapak perlu diobati." Aruna mencoba membujuk lagi. Damar menggeleng. "Tidak perlu, saya baik-baik saja." Nada suaranya dingin dan tegas, jelas berbeda dengan kesan gelandangan yang ditampilkannya. Aruna semakin penasaran, tapi ia tak berani bertanya lebih jauh. "Baiklah kalau begitu, tapi izinkan saya menemani Bapak sampai hujan reda ya," ujar Aruna. Damar hanya mengangguk samar. Mereka duduk dalam diam, ditemani suara rintik hujan yang perlahan mereda. Hari-hari berikutnya, Aruna selalu menyempatkan diri mengunjungi Damar. Ia membawakan makanan dan pakaian hangat. Terkadang mereka hanya duduk berdampingan tanpa bicara. Damar masih bersikap dingin dan tertutup, tapi Aruna tak menyerah. Ia yakin ada kisah tersembunyi di balik sikap misterius Damar. Suatu malam, Aruna tak sengaja melihat Damar berbicara di telepon. Ia bersembunyi di balik pohon, mencuri dengar. "Kita harus bergerak cepat. Bukti-bukti korupsi itu harus segera diamankan," ujar Damar dengan nada tegas. "Jangan sampai mereka lolos. Kita harus membalas dendam atas semua yang telah mereka renggut dari kita." Aruna terkesiap. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Damar sebenarnya? Rasa penasaran memuncak. Aruna mulai menyelidiki. Ia mencari tahu tentang Damar di internet. Hasilnya mengejutkan. Damar ternyata adalah CEO Teknova, perusahaan teknologi raksasa yang sedang diterpa skandal korupsi besar-besaran. Aruna tak percaya. Bagaimana mungkin seorang CEO miliarder menyamar menjadi gelandangan? Apa motif di balik semua ini? Semakin dalam Aruna menggali, semakin rumit misteri yang ia temukan. Damar rupanya kehilangan banyak harta karena pengkhianatan rekan-rekan bisnisnya. Kini ia berjuang membuktikan kebenaran dan membalas dendam. Aruna merasa terjebak. Haruskah ia melaporkan Damar atau membantunya? Hatinya berkecamuk. Di satu sisi, ia mengagumi tekad Damar. Tapi di sisi lain, rencana balas dendam itu terasa salah. Malam itu, Aruna memberanikan diri bicara jujur pada Damar. "Pak Damar, saya tahu siapa Bapak sebenarnya," ujar Aruna hati-hati. Damar tersentak, matanya menatap tajam. "Apa maksudmu?" "Saya tahu Bapak adalah CEO Teknova. Saya tahu tentang rencana balas dendam Bapak," Aruna berkata pelan. Damar terdiam lama, wajahnya mengeras. "Lalu apa maumu? Kau mau melaporkanku?" Aruna menggeleng. "Tidak, saya hanya ingin membantu, tapi bukan dengan cara balas dendam." Untuk pertama kalinya, Aruna melihat sisi rapuh Damar. Pria itu menunduk, bahunya bergetar. "Kau tak tahu apa yang telah mereka lakukan padaku," ujar Damar lirih. "Mereka menghancurkan hidupku, merampas segalanya." Aruna memberanikan diri menyentuh pundak Damar. "Saya mengerti, tapi balas dendam bukan jalan keluar. Bapak bisa membuktikan kebenaran dengan cara yang benar."
Perlahan, Damar membuka hatinya pada Aruna. Ia menceritakan kisah pengkhianatan yang menghancurkan hidupnya, tentang rekan-rekan bisnis yang korup, tentang impian membangun perusahaan teknologi yang bermanfaat bagi banyak orang. Aruna mendengarkan dengan seksama. Ia bisa merasakan kepedihan dalam suara Damar. Tanpa sadar, hatinya mulai luluh. Ada perasaan hangat yang tumbuh setiap kali ia bersama Damar. Hari demi hari berlalu, Aruna dan Damar semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Damar mulai menunjukkan sisi lembutnya. Aruna melihat sosok pria yang cerdas dan penuh passion di balik topeng dinginnya selama ini. Namun, rencana balas dendam Damar tetap berjalan. Ia berhasil mengumpulkan bukti-bukti korupsi para petinggi Teknova. Tinggal selangkah lagi menuju pembalasan yang ia impikan. Aruna gelisah. Ia tak ingin Damar terjerumus dalam lingkaran dendam. Tapi ia juga tak tega melihat orang-orang jahat itu lolos begitu saja. Pak Damar, apa tidak sebaiknya kita serahkan bukti-bukti itu ke pihak berwajib? Usul Aruna suatu hari. Damar menggeleng tegas. Tidak, mereka terlalu berkuasa. Hukum tak akan bisa menjangkau mereka. Aku harus menghancurkan mereka dengan tanganku sendiri. Aruna tak menyerah. Ia terus membujuk Damar untuk mengurungkan niatnya. Tapi Damar tetap kukuh pada pendiriannya. Hingga suatu malam, rencana Damar akhirnya terbongkar. Para petinggi Teknova berhasil melacak keberadaannya. Mereka mengirim orang-orang untuk menyingkirkan Damar. Aruna panik. Ia berlari mencari Damar di tempat persembunyiannya. Namun terlambat. Damar sudah dikepung. Pak Damar, teriak Aruna. Damar menoleh. Matanya melebar melihat Aruna. Pergi dari sini. Ini berbahaya. Tapi Aruna tak bergeming. Ia nekat menerobos kepungan para penjahat itu. Hentikan semua ini, teriak Aruna. Kalian semua salah. Pak Damar hanya ingin keadilan. Suasana mencekam. Para penjahat itu mengacungkan senjata. Damar berusaha melindungi Aruna. Kumohon, jangan sakiti dia. Dia tak tahu apa-apa, ujar Damar. Aruna menggenggam tangan Damar erat. Tidak, kita hadapi ini bersama. Detik-detik menegangkan berlalu. Tiba-tiba terdengar suara sirine polisi mendekat. Para penjahat itu panik dan melarikan diri. Rupanya Aruna diam-diam telah menghubungi polisi. Ia berhasil meyakinkan mereka untuk menyelidiki kasus ini. Damar terduduk lemas. Air matanya mengalir. Kenapa kau lakukan ini? Aruna tersenyum lembut. Karena saya percaya pada Bapak. Dan saya ingin Bapak mendapatkan keadilan dengan cara yang benar. Damar menatap Aruna dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tulus. Terima kasih. Kau telah menyelamatkanku, bukan hanya nyawaku, tapi juga jiwaku. Aruna membalas senyuman itu. Hatinya menghangat. Ia tahu, ini adalah awal dari lembaran baru bagi mereka berdua. Kasus korupsi Teknova akhirnya terbongkar. Para petinggi korup ditangkap. Damar berhasil membuktikan ketidakbersalahannya dan kembali memimpin perusahaan. Namun kini, prioritas Damar telah berubah. Ia tak lagi terobsesi dengan kekuasaan dan harta. Bersama Aruna, ia membangun kembali Teknova menjadi perusahaan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kisah Aruna dan Damar menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tentang ketulusan yang mengalahkan dendam. Tentang cinta yang tumbuh di tempat tak terduga. Dan tentang keberanian untuk selalu memilih jalan yang benar, meski terkadang sulit. Kini, setiap kali hujan turun, Aruna dan Damar akan duduk berdampingan di teras rumah mereka. Mengenang malam pertama mereka bertemu. Bersyukur atas keajaiban cinta yang telah mengubah hidup mereka selamanya.